Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Falhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa berkumpul di majelis ini di Masjid An-Nur, meskipun hujan ya, tapi kita masih diberi kemampuan, kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid ini dalam rangka mempelajari agama kita. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri ya. Karena nikmat ini jemaah sekalian tidaklah diberikan oleh Allah ya, nikmat ilmu ya, taufik ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan ini kita masuk pada bab yang ke-43 ya, bab yang ke-43, yaitu fadlu man ala ibnatahu al-mardudah. Bab pembahasan tentang keutamaan orang yang merawat dan menghidupi putrinya yang dikembalikan. Kalau di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian kita telah jelaskan tentang keutamaan orang yang merawat 3 saudari. Pada bab yang ke-42 itu Imam Bukhari mengatakan man ala thalatha akhawat, orang yang menghidupi atau merawat 3 saudarinya. Karena terkadang seseorang dituntut untuk merawat saudarinya dikarenakan misalnya ayahnya itu telah meninggal ya, sedangkan dia adalah orang yang mampu untuk menghidupi saudari-saudarinya tadi, dan seterusnya. Karena sebab-sebab itu misalnya ya, orang tuanya hilang, atau misalnya mereka suaminya pergi, entah meninggal dunia, atau dan seterusnya. Maka disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu memiliki 3 putri atau dia memiliki 3 saudari, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, illa dakhala al-jannah, melainkan pasti dia itu akan masuk ke dalam surga. Kalau orang itu sabar merawat putri-putrinya, atau di situ juga menghidupi saudari-saudarinya, lalu dia berbuat baik kepada mereka dengan adab yang baik, memberikan nafkah kepada mereka, ya, dan seterusnya, maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah, ya, dia pasti akan masuk surga. Baik, ini telah kita jelaskan, jemaah sekalian. Lalu bagaimana di situ kisahnya Hakim bin Hizam ya, bukan Hakim bin Hizam, yaitu adalah Jabir.
Ya, Jabir radhiyallahu anhu, yang mana beliau memiliki 7 atau 9 saudari. Ya. Jadi beliau punya 7 atau 9 saudari, yang mana ayah mereka telah meninggal dunia. Nah, Jabir kemudian dia memilih untuk menikah dengan seorang janda. Ya, Jabir lebih memilih untuk menikah dengan seorang janda, karena dengan menikahi seorang janda itu dia akan bisa membantu Jabir dalam mengurus ya, saudari-saudarinya tadi itu. Dan Jabir pada saat itu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis saja? Kata Rasulullah, kemudian Jabir mengatakan, kalau seandainya ya Rasulullah, saya menikah dengan seorang gadis, maka saya tidak ingin untuk mengumpulkan kepada mereka itu orang yang belum paham, ya, belum mengerti apa-apa. Nah, ini sehingga kalau menikah dengan seorang janda, ya, dia akan bisa merawat saudari-saudarinya tadi itu. Bisa membantu Jabir dalam merawat saudari-saudarinya. Baik, telah kita jelaskan itu pula ya tentang masalah itu. Kemudian pada hadis yang ke-43 atau bab yang ke-43, babun fadlu man ala ibnatahu al-mardudah. Bab pembahasan tentang keutamaan orang yang merawat dan menghidupi putrinya yang dikembalikan. Maksudnya dikembalikan di sini jamaah sekalian, ada kalanya putrinya itu dicerai oleh suaminya. Jadi seorang, misalnya dia punya putri, kemudian putrinya itu telah dinikahkan dengan seorang lelaki. Ternyata suaminya tadi, lelaki ini ya, suaminya itu menceraikan dia. Kemudian mau tidak mau seorang perempuan ini harus pulang ke rumah orang tuanya tadi. Ya, harus pulang ke rumah orang tuanya karena dia sudah dicerai. Kemudian misalnya ditinggal mati atau ditinggal pergi, hilang. Suaminya hilang, minggat bahasa kita misalnya, entah kemana nggak tahu. Ya. Jadi di situ mau tidak mau putrinya ini harus pulang ke rumah orang tuanya. Atau juga misalnya ditinggal mati oleh suaminya, misalnya meninggal dunia suaminya itu, ya berarti mau tidak mau dia harus pulang ya ke rumah orang tuanya tadi. Maka Imam Bukhari di sini sebutkan tentang keutamaan orang yang merawat putrinya yang dikembalikan ini. Dan tentunya di sini ya sering kita sebutkan di kesempatan sebelumnya bahwasanya keutamaan yang semacam ini itu adalah diberikan bagi orang yang sabar. Bukan bagi orang yang dia itu merawat tetapi dia bersikap kasar kepada mereka, tidak sabar, dengan terpaksa misalnya, tidak suka, kemudian menggolimi. Nah, maka yang semacam ini nggak masuk di sini. Yang kita bahas di sini adalah orang yang sabar, meskipun dia menderita semacam ini ya, jadi anaknya dikembalikan, kemudian dia harus merawat lagi, tapi dia mampu bersabar. Maka inilah yang dimaksud dengan orang yang memiliki keutamaan di sini, bukan orang yang tidak sabar. Pada hadis yang ke-80, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Musa bin Ali an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah ibni Jush'um atau Ju'shum ya, li Suraqah ibni Ju'shum, ala adulluka ala a'zami shadaqati aw min a'zami shadaqah. Dalam hadis ini kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Shalih, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Musa bin Ali dari ayahnya bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Suraqah bin Ju'shum, ala adulluka ala a'zami shadaqati aw min a'zami shadaqah. Maukah, kata Rasulullah, aku ajarkan kepada engkau tentang sedekah yang paling besar atau termasuk sedekah yang paling agung. Ya, maukah aku kasih tahu kamu sedekah yang paling besar atau hal yang termasuk sedekah paling agung? Qala bala ya Rasulullah. Kata Suraqah bin Ju'shum, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa itu sekiranya sedekah yang sangat mulia tersebut?
Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, qala ibnatuka mardudatun ilaika laisa laha kasibun ghairuka. Kata Nabi SAW, putrimu itu dikembalikan kepada engkau. Kalau di sini kasih harkat, ibnatuka mardudatan ilaika, putrimu dalam kondisi dikembalikan kepada engkau. Laisa laha kasibun ghairuka, dia tidak memiliki orang yang menafkahi kecuali engkau saja. Maka inilah yang merupakan sedekah terbesar. Ya, yang merupakan sedekah terbesar. Ketika seorang, dia misalnya punya putri, kemudian putrinya dipulangkan ke dia, dikembalikan kepada dia, tetapi ternyata dia menghidupi dia dengan baik. Maka Nabi SAW di sini jelaskan, maukah aku ajari kamu tentang sedekah yang paling besar? Dari sekian sedekah-sedekah yang ada, tapi ini adalah sedekah yang paling mulia. Maka kemudian kata Suraqah, ya tentu ya Rasulullah, apa itu sedekah yang paling mulia? Nah, kemudian Rasulullah jelaskan, ternyata sedekah yang paling mulia itu adalah sedekah engkau, nafkahnya engkau untuk putrimu yang dipulangkan kepadamu. Ya, sedekah kepada orang miskin yang ada di sekitar kita mulia, bagus itu. Tetapi yang lebih mulia dari itu adalah ketika seorang memberikan nafkah untuk putrinya yang dipulangkan kepada dia itu. Karena jemaah sekalian, coba bayangkan jemaah ya, orang kalau seandainya putrinya itu dipulangkan kepada dia, tentunya dia kan sebelumnya tidak punya persiapan jemaah. Orang kalau seandainya dia punya anak kemudian dinikahkan kepada orang lain, ya tentunya dia sudah merasa lepas, sudah tanggungan, gitu kan? Artinya dia sudah milik orang lain. Kalau sudah dinikahkan pada orang lain, urusan nafkah, pakaian, tempat tinggal, ngurus anak, ya berarti sudah antara dia dengan suaminya, kan itu. Orang tua sudah selesai. Tapi ternyata tiba-tiba anaknya kok pulang lagi. Tentunya ini kan berat sekali karena sebelumnya belum ada persiapan. Nah, jadi dari sisi menata hati, menata psikologi mungkin gitu ya, itu kan berat ini jemaah. Tapi ternyata orang ini sabar, mau saja dia itu menafkahi anaknya tersebut, ya, merawat dengan baik. Maka orang yang semacam inilah yang telah mendapatkan sedekah yang sangat luar biasa. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya infak yang kita berikan, nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita itu juga termasuk sedekah. Makanya dalam hadis itu kan dikatakan kullu ma'rufin sedekah, segala bentuk kebaikan apapun itu maka itu termasuk sedekah. Ya, termasuk di situ kita memberikan infak kepada putri atau anak kita. Hadis ini jemaah sekalian dari sisi derajat dia itu dhaif, tetapi dari sisi makna maka hadis ini benar. Ya, dari sisi makna dengan segala pertimbangan maka maknanya benar meskipun derajatnya itu dhaif hadis ini. Tapi didukung oleh hujah-hujah yang lain. Ya, maka hadis ini maknanya benar. Karena seorang yang kondisi seperti ini, ketika dia menerima anak yang dikembalikan ini, putri yang dikembalikan, maka dia telah menggabung ibadah sedekah, kemudian menggabung ibadah sabar, dan juga di situ menata hati. Ya, jadi di situ inilah letak keutamaan di sana itu. Baik, kemudian hadis berikutnya. Hadis yang ke-81. Dikatakan di sini haddatsana Bishr qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Musa qala sami'tu abi an Suraqah ibn Ju'shum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Suraqatu mithlah. Telah mengajarkan kepada kami Bishr. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Musa. Dia berkata saya mendengar ayahku dari Suraqah bin Ju'shum
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Suraqatu, seperti hadis sebelumnya, wahai Suraqah, maukah aku ajarkan kepada engkau tentang sedekah yang paling agung atau termasuk sedekah yang paling mulia? Sama, ya, hadisnya sama. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari cuma sebagai penguat. Dari sisi derajat, hadisnya dhaif, sama. Yang sebelumnya dhaif, yang sekarang juga dhaif, lemah. Artinya dhaif itu lemah. Ya, dari sisi riwayatnya itu kurang kuat. Kemungkinan benar, kemungkinan hadis ini salah, gitu ya. Artinya maksudnya salah di situ perawinya itu ada yang keliru, itu ada kemungkinan ketika menyampaikan hadis ini. Tetapi ketika ada riwayat yang lain meskipun dhaif, ya meskipun lemah juga, maka ini menunjukkan bahwasanya hadis yang sebelumnya itu memang kemungkinan benar. Ya, hadis yang sebelumnya itu kemungkinan ada benar. Kenapa demikian? Karena di situ ada perawi dalam satu jalur, kemudian perawi yang lain satu jalur, tidak pernah ketemu, tapi ternyata kok riwayatnya sama gitu. Sehingga kan ini kemungkinan salah rawinya itu kecil gitu. Ya, jadi kemungkinan besar benar. Ya, karena kok mana mungkin ada dua orang tidak pernah bertemu, ya, tidak pernah bertemu misalnya, kok tiba-tiba hadisnya sama yang diajarkan. Nah, ini berarti memang ada dasarnya hadis itu. Ini cuma sebagai penguat ya mas kalian. Intinya jemaah sekalian, dua hadis ini dhaif, tapi dari sisi makna tidak ada masalah. Ya, karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Makanya pada hadis yang berikutnya di sini yang mendukung dua hadis tadi. Pada hadis yang ke-82, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Haywatu Ibnu Shuraih qala haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid anil Miqdam ibni Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma'ab anta nafsaka fa huwa laka shadaqah, wa ma'ab anta waladaka fa huwa laka shadaqah, wa ma'ab anta zaujaka fa huwa laka shadaqah, wa ma'ab anta khadimaka fa huwa laka shadaqah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Haywah bin Shuraih. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Baqiyah dari Bahir, dari Khalid, dari Miqdam bin Ma'di Karib, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang engkau makan untuk dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagi engkau. Apa yang kamu makan untuk dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagi dirimu. Wa ma'ab anta waladaka fa huwa laka shadaqah, dan apapun yang engkau berikan berupa makanan kepada anakmu, maka itu adalah sedekah. Wa ma'ab anta zaujaka fa huwa laka shadaqah, dan makanan apapun yang engkau berikan kepada istrimu, fa huwa laka shadaqah, maka itu pun juga termasuk sedekah. Wa ma'at anta khadimaka fa huwa laka shadaqah, dan makanan apapun yang engkau berikan kepada pembantumu, kepada budakmu, fa huwa laka shadaqah, itu pun juga bernilai sedekah bagi engkau. Nah, lihat di sini jemaah sekalian. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan urutan-urutan. Pertama, makan, ngasih makan untuk diri sendiri. Kemudian habis itu yang kedua, ngasih makan untuk anak. Dan anak di sini disebutkan nomor 2. Dan anak juga di sini ternyata umum. Entah anak itu adalah anak yang dia rawat dari awal, atau seorang anak yang dia itu pernah dinikahi oleh orang kemudian dikembalikan kepada dia. Sehingga ini mendukung hadis yang sebelumnya. Jadi kalau di sini misalnya anak yang memang dirawat dari awal saja, misalnya punya urutan kedua dari sisi penyebutan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apalagi di situ anak yang sudah dirawat orang kemudian dia sebatang kara, tidak ada yang merawat, dipulangkan kepada dia, kemudian dia yang menafkahi.
Lebih lagi berarti. Lebih utama lagi. Ya. Disebutkan nomor 2 di sini adalah anak. Kemudian yang berikutnya baru ngasih makan kepada istri, urutan yang ketiga. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah ngasih makan atau sedekah ya, ngasih makan kepada pembantu. Maksudnya pembantu di sini adalah budak, urutan nomor 4. Sehingga di situ kalau seandainya berbenturan tuh ada beberapa hal yang harus diutamakan gitu ya. Ketika berbenturan ini misalnya, mana sih yang lebih didahulukan? Maka dahulukan sesuai dengan urutan di dalam hadis ini. Gitu. Dan ini semua jemaah sekalian, ngasih makan kepada orang-orang ini itu semuanya bernilai sedekah. Ya, semuanya ini bernilai sedekah dan ini sesuai dengan hadis kullu ma'rufin sedekah. Setiap bentuk kebajikan apapun itu, maka itu adalah bernilai sedekah. Kita itu kalau mau sedekah itu sebenarnya ada kalanya ya, kita ini. Sedekah itu ada kalanya dengan harta, itu memang. Tapi ada kalanya memang orang tidak mampu dengan harta itu, maka dia bersedekah bisa dengan tenaganya dia. Karena kullu ma'rufin sedekah. Setiap bentuk kebajikan, maka itu bernilai sedekah. Kita misal bantu tetangga yang lagi misalnya boyongan, ada boyongan itu ya. Boyongan itu apa coba? Ketika pindahan rumah itu kan, nah, kita bantu dia. Sedekah itu. Berarti kita pada saat itu sedekah dengan tenaga kita. Sedekah pula itu. Kemudian habis itu misalnya kita punya ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, maka berarti mengajarkan ilmu itu adalah termasuk sedekah karena itu adalah kebajikan. Ingkarul munkar, mengingatkan orang, ngajak orang ke masjid, itu sedekah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu senyum sama saudaramu itu sudah termasuk sedekah. Senyum saja sama kawan, sama sesama muslim, itu pun juga bernilai sedekah. Karena kullu ma'rufin sedekah. Sebagai bentuk kebajikan apapun itu bernilai sedekah dan termasuk di situ yaitu adalah nafkah yang kita berikan. Ya, nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, maka itu pun juga bernilai sedekah. Kita ngasih makan sama anak kita, istri kita misalnya. Ya, semua itu bernilai sedekah. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan para ulama jelaskan apakah di sini dibutuhkan niat ketika seorang itu supaya dia mendapatkan pahala ya ketika ngasih makan istri? Apakah kita itu harus niat atau tidak? Niat sedekah karena Allah. Misal, apakah harus seperti itu? Maka para ulama katakan bahwasanya hendaknya ada niat. Jadi hendaknya kita ini jemaah sekalian, ketika kita memberikan nafkah makan ya, nafkah untuk anak kita itu niatkan karena Allah gitu. Saya ngasih makan mereka karena Allah sebagai bentuk penunaian kewajiban yang Allah perintahkan. Ya, kepada istri misalnya ngasih makan siapa saja. Itu hendaknya kita itu niatkan karena Allah. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah engkau itu memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, berinfak, yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan pasti engkau akan diberikan pahala sampai makanan yang engkau berikan ke mulut istri. Tapi ingat di sini ada kalimat apa? Tabtaghi biha wajah Allah. Engkau mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala. Ketika ngasih makan istri, mengharapkan pahala kepada Allah, maka tidak ujirta, kamu akan dapat pahala dengan itu. Ya. Jadi di situ hendaknya ada niat karena Allah memang. Jadi bukan hanya semata-mata dia lapar, semata-mata kita kasihan, jangan hanya itu sebenarnya. Ada di situ nilai taqarrub, ibadah dan mengingat kepada Allah. Dengan cara apa? Niatkan dengan perbuatan ini kita lakukan dalam rangka mengharap wajah Allah.
Karena mengharap ridho Allah, mengharap pahala Allah. Harapkan itu, diniatkan ketika kita ngasih makan kepada istri kita, kepada keluarga kita, ketika kita kerja, ya, cari nafkah, niatkan karena Allah, bismillah, karena Allah. Gitu. Semuanya karena Allah. Ketika berangkat kerja, ketika kasih makan, ya, dan seterusnya. Ya, ngopeni mereka, ya, nyekolahkan. Nah, itu hendaknya kita itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama jelaskan, orang yang dia itu misalnya menafkahi keluarganya, tetapi sama sekali tidak terbesit dengan niat tadi, apakah dia itu juga mendapatkan pahala atau tidak? Jadi jamaah sekalian, ada orang melakukan kebaikan, nafkahi istri, ya, bantu orang misalnya, tapi dia itu lupa niat. Tidak terbesit dia itu untuk berniat mengharapkan pahala, mengharapkan ridho Allah, tidak terbesit dalam pikirannya. Apakah orang semacam ini dapat pahala atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Dan yang benar, ya mas kalian, yang benar yaitu adalah orang ini tetap dapat pahala meskipun tidak sempat niat karena Allah. Meskipun tidak sempat niat, tapi itu kebajikan. Gak sempat niat dia itu, maka orang ini tetap dapat pahala. Loh, terus bagaimana dengan hadis yang sebelumnya? Yang ada kalimat tabtaghi biha wajh Allah, yang dengannya kamu mengharapkan wajah Allah, melainkan kamu pasti akan dapat pahala. Maka itu maksudnya adalah keutamaan. Artinya apa? Kalau orang itu infak, ya, ngasih makan orang, ngasih nafkah untuk keluarga, gak ada niat sama sekali dalam hatinya, yang penting ngasih, dia dapat pahala. Tetapi yang lebih hebat lagi, pahalanya lebih besar dan lebih utama, yaitu adalah ketika seorang ini menginfaki, menafkahi keluarga dan melakukan kebajikan-kebajikan tadi, dia mengharapkan wajah Allah. Maka ini pahalanya lebih besar, lebih utama lagi. Jadi hendaknya ada niat itu. Kalau misalnya nggak niat, dia dapat pahala, tapi tidak sebanding dengan orang yang ada niatnya. Apa buktinya? Bahwasanya orang yang tidak sempat niat di situ ternyata mendapatkan pahala, yaitu adalah seperti dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan itu insya Allah kita sering dengar hadis ini. Yaitu Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin yang risu ghorsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang dia menanam pohon, ya, menanam tanaman, melainkan segala apa yang dimakan itu adalah bernilai sedekah bagi dia. Dimakan oleh siapa? Ya macam-macam. Yombo sing mangan iku burung, ya kan? Apakah yang makan itu monyet, atau mungkin orang yang tiba-tiba ngambil meskipun dia dosa. Dia dosa ngambil misalnya, ya, tanpa izin, tiba-tiba moro-moro diambil sekarung go mulih misalnya. Ya, kita punya pohon mangga misalnya. Sekarang musim apa? Musim apa sekarang mau ini? Mangga, ya? Hah? Gak ada? Apa mas? Durian ismari. Nah, misal jeruk, tanam sampai 1 hektar. Kemudian habis waktunya panen, ternyata malingnya duluan. Ya, digowo kabeh di maling, misalnya. Maka jemaah sekalian, kalau seandainya seperti itu, kita nggak ada niatan sedekah sama orang, tetapi ketika diambil itu sama dia, maka kita sudah mendapatkan nilai sedekah sama si maling. Tapi kalau sabar, misalnya wonge ngomongnya macam-macam, ya, jadi wes kata-katanya itu sudah buruk, berarti dia kan tidak sabar, ya dosa justru malah dia. Harus sabar ketika diuji semacam itu. Nah, karena sabar itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib, ya. Sabar itu hukumnya wajib. Jadi ketika, ya naudzubillah min dzalik, kita nggak pengen itu, ya,
punya jeruk misalnya, moro-moro go maling 1 hektar, sabar tapi kita bernilai pahala, itu sedekah bagi kita ya. Kalau kita sabar. Ya. Padahal kita nggak niat dari awal sedekah sama si maling, nggak ada niat kita itu untuk sedekah sama si maling tadi itu, tapi kita mendapatkan pahala. Ya, kita mendapatkan pahala dengan itu, meskipun tidak ada niatan. Ya. Makanya dikatakan di sini wa masuriqa minhu lahu shadaqah, dan apapun yang dicuri dari harta yang dia miliki itu bernilai, melainkan bernilai sedekah. Ya. Kemudian wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah, dan apapun yang dikurangi oleh seseorang maka melainkan itu akan bernilai sedekah. Apa saja kita punya, apa saja ya. Misal kita misal ya jemaah ya, kita punya mobil atau motor moro-moro ditumpaki orang, dipinjem tanpa izin. Ya ini minjem atau apa ini? Gak minjem, namanya gak izin itu ya, bukan minjem, namanya ini apa? Kalau bahasa Arabnya itu bisa dikatakan mungkin ghosab ya. Jadi sekitar apa ya, sejenis perampas gitu. Ya. Tapi orang ini tanpa izin, ngambil tanpa izin, maka orang yang punya ini bernilai sedekah, pahala. Contoh misal kita punya rumah, tiba-tiba ada orang duduk di teras kita istirahat, kita nggak ada niatan untuk apa, bantu dia, tapi tiba-tiba ada orang duduk di teras kita itu karena panas, hujan, misalnya tiba-tiba ada orang nyium di rumah kita ini, maka itu bernilai sedekah, pahala. Atau misalnya ada orang mau makan, karena dia misalnya bawa nasi bungkus, bingung cari makan di mana. Antum misalnya punya lampu di terasnya, ada orang makan di situ dengan cahaya itu, maka antum meskipun tidak ada niatan untuk sedekah kepada dia, maka tetap mendapatkan pahala. Luar biasa sekali. Makanya kan para ulama itu jelaskan termasuk pahala jariah, yaitu adalah diantaranya kita caranya supaya dapat pahala jariah itu nanam pohon. Diantaranya itu nanam pohon. Kenapa? Karena dengan nanam pohon itu banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Ya, bisa mendapatkan manfaat. Jadi misalnya orang tiba-tiba ngiup, ya meskipun salah jamaah ya, misalnya tiba-tiba ada orang kencing misalnya di bawah pohon itu, ya salah dia, pohonnya orang dikencingin misalnya ini, tapi antum yang nanam tetap dapat pahala. Ya, kita yang nanam ini dapat pahala itu karena mendapatkan manfaat orang itu dengan pohon kita tadi. Ada burung tiba-tiba hinggap di situ, luar biasa. Ya, burung misalnya tiba-tiba hinggap di sana, beranak pinak di pohonnya antum itu, antum dapat pahala itu. Ya. Dan itu sampai berapa tahun itu disewa sama si burung ini misalnya, dipakai sama si burung. Ya, dan seterusnya. Ya, itu bernilai pahala. Meskipun tidak ada niatan, apalagi ada niat. Gak ada niat saja bernilai pahala, apalagi ada niatnya. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, fala yaghrisul muslimu ghorsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, maka tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman kemudian dimakan oleh seseorang atau binatang atau burung, melainkan itu akan bernilai sedekah bagi dia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat jangan. Ya, nanam mangga, jeruk misalnya, ya kan? Nah, ditanam kemudian diambil orang, dimakan burung, hewan monyet mungkin yang makan, dapat pahala terus itu sampai hari kiamat. Tapi apakah boleh kita ngusir? Boleh nggak jemaah? Jadi ada burung makan padi kita misalnya, diusir, boleh atau tidak? Hah? Atau dibiarkan saja supaya kenyang? Maka kita katakan kalau masalah diusir sama kita itu haknya kita. Kita usir supaya dia pergi misalnya, itu hak kita, tidak ada masalah. Karena itu adalah milik kita, kita berkuasa tentang masalah itu.
dengan hal tersebut, tidak ada masalah. Dan sejak dulu memang orang yang nanam tanaman maka dia menjaga tanamannya. Itu sejak dulu sudah, nggak mungkin dibiarkan dipangan burung kan? Tidak seperti itu. Sejak dulu itu seperti itu. Tapi kalau seandainya lolos, ya misalnya nyolong, misalnya monyet atau apa, lolos dia misalnya, ya sudah, itu bernilai apa? Sedekah bagi kita. Ya, bernilai sedekah. Jadi kita misalnya punya padi, kita jaga, ya tetap kita jaga. Tapi misalnya ada burung nyolong, ngambil, ya pergi dia, ya sudah, itu bernilai sedekah sudah bagi kita itu. Gitu. Meskipun kita tetap apa? Menjaganya dengan baik. Dan seterusnya, jemaah sekalian, ya dari berbagai macam kebaikan, ya. Jadi meskipun tanpa niat, ya, asalkan itu adalah kebaikan, maka bernilai sedekah, ya, bernilai sedekah meskipun tanpa niat. Tetapi lebih utama lagi kalau disertai dengan niat. Baik, inti dari pembahasan kita ini, jemaah sekalian, yaitu adalah sedekah yang kita, nafkah ya, yang kita berikan kepada orang yang disebutkan tadi, baik nafkah untuk diri sendiri, nafkah untuk anak, ya, termasuk di situ anak yang dikembalikan, dan juga nafkah untuk istri serta untuk budak, ya, maka itu semuanya bernilai sedekah. Nah, kemudian para ulama jelaskan perbuatan apa saja yang sifatnya itu mubah, itu hendaknya disertai dengan niat karena Allah, maka dengannya akan dapat pahala. Ini bukan sampai bernilai apa istilahnya, ya, yang sifatnya itu kebajikan, perbuatan mubah saja, maka hendaknya kita itu niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Contohnya jemaah sekalian, saya tanya sama antum, tidur itu ibadah atau bagaimana? Atau perbuatan mubah saja tidur itu? Hah? Ibadah atau mubah? Hah? Ibadah atau mubah? Ibadah. Jadi jemaah sekalian, tidur itu sebenarnya mubah. Dia bukan ibadah. Tetapi dia itu bernilai ibadah kalau diniatkan ibadah. Tidur itu kan siapa sih dapat manfaat? Orang lain ada nggak dapat manfaat jemaah dengan tidur kita itu? Ada dapat manfaat atau tidak? Ketika antum tidur, ada orang jadi kaya gara-gara tidurnya antum? Antum tidur jadi tetangganya kaya semua gitu? Atau tidak ada yang ngefek? Hah? Gimana? Ada yang dapat manfaat dengan tidurnya kita? Ada atau tidak? Kecuali kita naudzubillah min dzalik, kalau maling, ya, tidur orang dapat manfaat. Ya kan, kalau maling tidur. Soalnya kan nanti hartanya tetangga aman semuanya. Tapi kita bicara di sini pada hukum asal, tidur itu bukan ibadah. Dia adalah sesuatu yang mubah saja. Tetapi dia akan bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah sebagai bentuk ibadah. Misal, ya, saya tidur, tujuannya apa? Supaya badan saya sehat dan saya bisa ibadah kepada Allah. Kan Allah berarti. Jadi tidurnya dia itu bukan semata-mata karena memperturuti hawa nafsu. Tapi dia tidur ada nilai ibadah di sana. Saya tidur supaya saya sehat, besok bisa ibadah lagi. Dengan tidur saya bisa melakukan kewajiban. Karena badan istirahat, sehat, besoknya seger ketika cari nafkah, sebagai bentuk kewajiban untuk mencari nafkah untuk istri dan keluarga misalnya, bernilai ibadah berarti. Saya tidur supaya saya bisa bangun malam, kan itu, supaya saya nanti malam-malam bisa bangun ibadah kepada Allah. Berarti tidur yang kita lakukan bernilai ibadah, pahala, karena ada niat. Tapi kalau cuma tidur saja di situ nggak ada orang dapat manfaat, ya berarti hukum asalnya mubah saja.
Contoh lagi jemaah sekalian, maaf, buang air besar atau kencing itu ibadah atau bukan? Ibadah atau sesuatu yang mubah? Mubah itu juga ono perintah, juga ono larangan. Nah, gimana jemaah? Kencing itu ibadah atau bukan? Atau perkara yang mubah? Perkara yang mubah saja. Kencing, maaf, buang air besar, nggak bernilai ibadah. Tetapi dia itu bisa bernilai ibadah kalau seandainya kita niatkan sebagai bentuk ibadah. Bagaimana itu? Saya buang air besar, buang air kecil karena untuk menjaga kesehatan, supaya saya tetap bisa ibadah kalau sehat. Kalau seandainya tidak dikeluarkan kotoran-kotoran ini, maka akan berpenyakit dan itu akan merusak kesehatan. Berarti orang ini tidak menjaga amanah dari Allah. Karena badan kita ini adalah amanah. Badan kita ini amanah, jemaah, harus dijaga. Kalau orang punya niatan semacam ini untuk menjaga kesehatan supaya tetap bisa ibadah, maka berarti buang airnya dia itu bernilai ibadah kepada Allah. Meskipun itu buang air. Ya, tetapi karena niatnya itu benar karena Allah, maka itu bernilai ibadah. Jadi semua hal yang mubah itu niatkan untuk memperkuat ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu seorang akan mendapatkan pahala dan keutamaan. Baik, kemudian teman sekalian, bab yang ke berikutnya. Kurang berapa menit lagi adanya? 5 menit ya. Baik. Pada bab yang ke-44, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babun man kariha an yatamanna mautal banat. Orang yang benci untuk berangan-angan akan kematian putri, kematian putrinya. Bab pembahasan tentang orang yang benci untuk berangan-angan akan kematian putrinya. Pada hadis yang ke-83, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Utsman ibn al-Harits Abi Rawwa an Ibnu Umar anna rajulan kana indahu walahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba Ibnu Umar faqala anta tarzuquhunna. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Utsman bin Harits Abi Rawwa dari Ibnu Umar, bahwasanya seseorang ada di dekatnya Ibnu Umar dan dia memiliki beberapa anak perempuan. Kemudian dia berangan-angan agar supaya mereka mati. Ya, dia berangan-angan agar supaya mereka, anak-anak perempuannya itu mati. Faghadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun dia marah. Faqala, kemudian dia berkata, anta tarzuquhunna. Kata Ibnu Umar, apakah kamu yang memberi mereka rizki? Baik. Jadi di dalam hadis ini, ya mas kalian, dahulu ada seseorang, dia memiliki beberapa anak perempuan.
Namun ternyata orang ini berangan-angan supaya anak-anak perempuannya itu mati saja. Ya dengan alasan macam-macam. Ada kalanya alasan rizki segala macam, ngurus misalnya. Jadi dia berangan-angan agar supaya anak-anak perempuannya itu mati saja. Maka disebabkan hal tersebut, Ibnu Umar pun marah dengan perbuatan orang tadi. Kemudian beliau mengatakan, anta tarzukuhunna, apakah kamu yang ngasih mereka itu rizki? Tentunya jawabannya tidak, karena yang memberi rizki itu adalah Allah. Sehingga kenapa orang itu berangan-angan anak-anak perempuannya mati? Karena takut menafkahi mereka. Hadis ini, ya mas sekalian, dari sisi sanad maka derajatnya adalah hadis yang dhaif, tetapi dari sisi makna tidak ada masalah. Karena seseorang memang dilarang untuk takut memberi nafkah kepada anak-anak perempuannya. Orang tidak boleh nanti di situ apa bahasa kita pesimis, takut tidak bisa memberi makan anak-anaknya, ini dilarang. Makanya dalam surah Al-Isra ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Takut mereka itu makan bareng sama kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Jadi dari sisi sanad ya mas kalian, hadis tadi memang dhaif, tapi dari sisi pesan yang ada di dalamnya itu benar karena didukung oleh dalil-dalil yang ada. Bahwasanya orang tidak boleh takut menafkahi istrinya, anak-anaknya. Takut misalnya takut miskin, ya, takut melarat, takut hartanya habis kalau buat menafkahi anak-anaknya misalnya, ini dilarang. Tidak boleh. Dan karena memang yang memberikan rizki itu hanyalah Allah dan bukan yang lain. Orang kerja seperti apapun, ya, kerja seperti apapun, maka tetap rizkinya itu Allah yang atur. Kerja memotong-panting, ya rizkinya Allah yang atur. Bukan dia yang menentukan rizki itu. Jadi memang Allah yang menentukan rizki manusia, bukan usaha, bukan kerja. Kalau kerja itu memang diperintahkan sebagai bentuk ikhtiar, tetapi orang harus sadar, kerja seperti apapun dia, Allah yang menentukan rizki manusia. Manusia cuma disuruh untuk kerja, berupaya keras mencari rizki, tapi dia harus sadar, sekeras apapun usaha dia, Allah yang menentukan rizki manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 6, kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu binatang pun yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Allah mengetahui tempat tinggalnya dan juga tempat matinya dia. Kullun fi kitabin mubin, semuanya berada di dalam kitab yang nyata. Ya, ini adalah Lauhil Mahfuz. Ya, semua sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Kapan orang itu mati, ya, rizkinya itu sampai kapan dia peroleh, sebanyak apa dia memperoleh rizki itu, sudah ada catatannya di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi orang jangan dia itu berangan-angan anaknya mati cuma gara-gara takut memberikan nafkah kepada mereka. Ya, Allah yang ngatur itu. Makanya kita lihat kadang ya ada anak orang miskin tapi ya anaknya kaya kan,
ketika udah besar nggak dipikir, nggak masuk akal, bisa kaya, nggak bisa. Sudah Allah tentukan itu. Ada orang kaya, anaknya tapi jadi biasa-biasa saja, miskin. Ada. Sebaliknya ada juga orang tua miskin tapi anaknya kaya raya. Karena memang itu supaya orang ngambil pelajaran. Ya, bahasanya rezeki itu memang Allah yang ngatur. Ya, jadi jangan takut miskin, jangan takut kehabisan jatah ya untuk memberikan nafkah kepada anak. Allah Ta'ala. Demikian ya Mas sekalian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.